Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom. Saudara-saudara keluarga besar Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, saudara-saudara perangkat desa dari Sabang Merauke dan saudara-saudara pemerhati desa. Yang pertama dan utama, doa saya saudara-saudara sekalian selalu dalam keadaan sehat, hingga kemudian saudara-saudara dapat terus melaksanakan pengabdian di desa, memberikan pelayanan prima kepada masyarakat desa, dan membawa desa berkemajuan. Saudara, hari ini saya akan mengurai kegiatan perjuangan yang sudah dilakukan oleh Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia sejak DPN PPD ini berdiri. Sejak awal kita sudah berkomitmen bahwa DPN PPD menjadi organisasi yang terus memperjuangkan desa dan hak-hak kepala desa dan perangkat desa. Kita berkomitmen dengan itu, dan tentu saja komitmen itu harus terus dilaksanakan di segala waktu dan kepentingan. DPN PPD terus berjuang tidak hanya pada saat-saat tertentu, tetapi sepanjang masa, sepanjang tahun terus melakukan upaya-upaya perjuangan yang kemudian nampak menjadi seperti baru saja melaksanakan agenda perjuangan ketika ada momen politik. Saudara, sejak lahir Undang-Undang Desa, kemudian ada amanat tentang dana desa, ada amanat tentang gaji kepala desa dan perangkat desa. DPN PPD terus berjuang untuk mendapatkan itu semua agar benar-benar terlaksana, terrealisasi di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Hingga kemudian kita berjuang tentang apa yang disebut dengan penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa. Dimulai tahun 2017 yang kemudian berhasil di 2019 yang bernama PP 11 tahun 2019. Dinamika perjuangan terus berjalan, dan boleh saja semua pihak mengklaim dan mengaku itu menjadi bagian dari perjuangannya. Kami di PNPPDI hanya ingin menyampaikan bahwa ada jejak digital tentang bagaimana proses lahirnya peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2019. Ikutilah dan saksikan video ini hingga usai, agar apa yang menjadi visi dan misi DPN PPDI dapat dipahami oleh semua pihak. Dan mohon maaf apabila video ini menjadikan kurang berkenan bagi beberapa pihak, karena kami hanya bercerita sesuai dengan jejak digital DPN PPDI. Saksikan dan terima kasih. DPN PPDI dalam rangka memperjuangkan apa yang disebut dengan penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa, melaksanakan lobby-lobby seperti yang Anda lihat. Ini adalah lobby dengan Menteri Dalam Negeri pada saat itu almarhum Bapak Cahyokumolo, dan ini ada di ruang rapat yang dipimpin oleh Pak Menteri. Kita menyampaikan apa yang menjadi keluhan perangkat desa sejauh ini, dan ini adalah kondisi di saat pembahasan sudah dimulai tentang pembuatan PP itu. Kita rajin untuk mengawal dan kita selalu menghadap ke Kementerian Dalam Negeri. Dan ini adalah kawan-kawan dan tim yang ikut merumuskan seperti apa nanti gaji perangkat desa pada saat itu. Jadi koordinasi kita terus berjalan dengan harapan dan tujuan pada saat itu adalah bagaimana kemudian kepala desa dan perangkat desa mendapatkan penghasilan yang tetap dan diatur oleh
negara dalam bentuk PP. Ini suasana pada saat kita lobby dengan Bapak almarhum Cahyokumolo, Menteri Dalam Negeri, di Kementerian Dalam Negeri tentunya. Dan saat itu memang sangat luar biasa, almarhum Pak Cahyokumolo memberikan ruang dan waktu kepada DPN PPDI untuk ikut merumuskan terhadap lahirnya PP tentang gaji kepala desa dan perangkat desa. Dan selanjutnya ini adalah bagian kedua setelah PP 11 tahun 2000 lahir. Kita ingin merevisi PP 11 dan begitu pula DPN PPDI langsung menghadap Menteri Dalam Negeri dan peserta direksi di Kementerian Dalam Negeri. Inilah proses mengajukan revisi PP 11 tahun 2019. Tujuannya adalah revisi ini agar gaji yang diterima oleh perangkat desa ini menyesuaikan dengan masa kerjanya, sehingga perangkat desa benar-benar diperhatikan oleh negara. Dan terima kasih juga kepada Presiden Jokowi, di mana Presiden Jokowi berkenan menerima kehadiran pengurus DPN PPDI di Istana Negara. Dan pada kesempatan itu DPN PPDI menyampaikan berbagai hal tentang apa saja yang seharusnya negara berikan kepada perangkat desa, seperti gaji, seperti PNS ataupun aparatur sipil negara lainnya. Yakni perangkat desa harus diberikan gaji, tunjangan jabatan, tunjangan tenaga kerja, purna tugas, dan yang lebih penting adalah bagaimana perangkat desa itu diperlakukan oleh negara layaknya aparatur seperti PNS, ASN, P3K, TNI, Polri. Karena sekali lagi perangkat desa juga bagian dari sebuah sistem terselenggaranya pemerintahan desa. Dan inilah lobby-lobby berikutnya. Jadi kita intent terus berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri, baik dengan Pak Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri maupun dengan para Sekjen, Pak Dirjen, dan lain sebagainya. Selain itu juga DPN PPDI juga bersinergi dalam rangka memperjuangkan hak-haknya dengan DPR RI, terkhusus Komisi 2. Karena sebenarnya selain ini banyak persoalan yang dihadapi oleh perangkat desa, tentang pemberhentian perangkat desa yang masih saja terjadi dan tidak sesuai dengan amanat undang-undang. Nah, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR RI, DPN PPDI menyampaikan segala persoalan itu terkait pemberhentian perangkat desa di berbagai wilayah di negara ini, dan kita meminta agar Komisi 2 memberikan suaka atau perlindungan terhadap perangkat desa. Ini adalah suasana di ruang rapat Komisi 2 DPR RI yang dilakukan oleh DPN PPDI. Agenda kegiatan perjuangan yang dilakukan oleh DPN PPDI terus berkelanjutan. Tidak tahu ini dalam suasana politik atau tidak politik, PPDI pada DPN PPDI terus menyuarakan apa yang menjadi persoalan dan cita-cita perangkat desa di seluruh Indonesia. Ikhtiar ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkokoh sistem penyelenggaraan pemerintahan desa agar kemajuan desa dapat segera terwujud. Itu artinya kesejahteraan yang berkeadilan bagi desa untuk bisa dirasakan oleh seluruh warga masyarakat di pedesaan di Indonesia ini. Ya, itulah kira-kira cerita
rekam jejak DPN PPDI dalam memperjuangkan desa dan hak-hak kepala desa dan perangkat desa. Terima kasih atas waktunya telah menyaksikan video ini. Dan agar video channel ini terus berkembang, teman-teman semua mohon dapat dibantu dengan di like, subscribe, komentar, dan share. Dan akhirnya mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom.